Di negeri yang katanya penuh orang pintar, masih saja ada kelompok yang dengan enteng melontarkan tuduhan. Mana ijazah SMA Gibran? Kok aneh formatnya? Kok tidak seperti yang kita kenal? Pertanyaan-pertanyaan yang seolah akademis, tapi sesungguhnya hanya membongkar kebodohan mereka sendiri. Mereka memaksa memakai kacamata pendidikan Indonesia untuk menilai sistem pendidikan Singapura. Inilah awal dari semua fitnah yang diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka. Mari kita luruskan. Singapura tidak mengenal ijazah SMA seperti di Indonesia. Sistem mereka berbasis model Inggris. Ada primary school, setara SD, secondary school, selama 4-5 tahun yang merangkum sekaligus SMP dan SMA kita, kemudian ada junior college atau politeknik, dan jalur foundation sebagai penghubung ke perguruan tinggi. Jadi ketika ada yang ribut mencari-cari ijazah SMA Gibran, itu sama saja seperti memaksa nelayan memakai aturan sawah. Tidak nyambung, tidak relevan, dan hanya mempermalukan diri sendiri. Gibran menempuh secondary school di Singapura selama 2 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan foundation di Australia, tepatnya di University of Technology Sydney, UTS. Baru kemudian mengambil program S1 di MDIS, Management Development Institute of Singapore, sebuah institusi swasta tertua di Singapura, berdiri sejak 1950-an, lengkap dengan kampus permanen dan asrama. MDIS bukan sekolah ecek-ecek, apalagi abal-abal. Kampus ini bekerja sama dengan universitas luar negeri resmi untuk program S1. Artinya, setiap ijazah sarjana yang keluar adalah hasil kolaborasi sah antara MDIS dengan universitas mitranya. Lalu apa masalahnya? Masalahnya ada pada mereka yang sok tahu, membungkus diri dengan jargon akademis, tapi gagal memahami realitas pendidikan internasional. Mereka menuduh ijazah Gibran palsu hanya karena format berbeda. Padahal perbedaan format itu normal, sebab setiap kerjasama antar universitas memiliki desain ijazah dan logo masing-masing. Itulah prosedur resmi, bukan rekayasa. Menyerang Gibran dengan tuduhan semacam ini sama saja menuduh ribuan mahasiswa Indonesia lain di luar negeri sebagai pembohong hanya karena ijazah mereka tidak sama dengan yang dikeluarkan SMA di tanah air. Mari kita kritisi lebih dalam. Kenapa isu ini begitu panas? Karena publik Indonesia seringkali malas mencari tahu, mudah diprovokasi, dan terbiasa memandang segala hal dari kacamata lokal. Padahal dunia pendidikan bersifat global. Ranking kampus, kerjasama internasional, bahkan format ijazah bersifat dinamis. MDS bertahan lebih dari 70 tahun bukan karena abal-abal, tetapi karena kredibilitasnya nyata. Bahkan dibanding banyak kampus